berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi keluarga. Hari ini Kamis 25 November 2021. Bacaan kita diambil dari Injil Lukas bab 20 ayat 21 sampai dengan ayat 28. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu, sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini, dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Tema permenungan kita pada hari ini, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Semoga kita hari ini dalam keadaan sehat, semakin bersukacita karena mengalami rahmat Tuhan. Terlebih hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan, kita dikuatkan dan diteguhkan. Bapak Ibu, pada minggu-minggu ini menjelang masa Advent, masa penantian akan kelahiran Yesus, kita disuguhkan dengan bacaan-bacaan yang membingungkan, bahkan mungkin mengajak kita untuk semakin berani mendekatkan diri pada Tuhan. Dalam kenyataan hidup, apalagi akhir-akhir ini, sering kita mendengarkan berita atau membaca berita bahwa terjadi banyak peristiwa-peristiwa di alam kita ini. Ada gempa, ada banjir, ada longsor, dan masih banyak yang lain. Mendengar itu, spontan kita merasa takut, merasa sedih, cemas, dan berpikir, apakah ini akhir zaman? Mengajak kita untuk memikirkan sesuatu di luar kekuatan diri kita. Sebagai orang beriman, kita juga mengakui bahwa melalui alam, Allah berbicara pada ciptaannya. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menubuatkan akan ada keruntuhan Yerusalem. Ada tanda-tanda kesesakan yang akan mendahului akhir zaman.
Yesus juga membicarakan penganiayaan yang akan dialami oleh para murid-Nya. Bapak, Ibu, dan keluarga-keluarga yang diberkati Tuhan. Dalam keluarga-keluarga juga mungkin kita alami, atau tetangga kita atau siapa saja, sering terjadi tentang keruntuhan. Apa yang dikatakan Yesus adalah tanda-tanda keruntuhan bangunan keluarga. Keluarga yang sudah lama dibangun, dibina, tetapi saat tertentu ada kecemasan, ketakutan, ketidakpastian karena ada percekcokan, ada kesepahaman, macam-macam yang kita alami dalam keluarga. Maka orang tua yang bijaksana akan berpikir dan mencari solusi bagaimana mengatasi persoalan dalam keluarga. Jangan sempat sampai keluarga ini runtuh, bubar. Sebab itu semua sudah dipersatukan oleh Allah. Namun demikian, Bapak Ibu, keruntuhan, kecemasan kadang-kadang untuk mengingatkan kita kepada siapa kita pergi. Akankah terjadi akhir zaman ini yang sudah lama kita bina dalam keluarga? Orang yang beriman akan lari pada Tuhan. Sebab dikatakan dalam sabda Tuhan, akan pentingnya hidup berdampingan dengan sesama dalam kasih Tuhan, saling menolong, saling kerjasama, mampu menghadirkan kedamaian dan kebahagiaan secara bersama. Karena hal ini akan menghasilkan keselamatan bagi umat manusia. Menghadapi situasi demikian, kita diharapkan oleh Yesus bangkit dan mengangkat muka kita, sebab penyelamatan kita sudah dekat. Artinya, kita bangkit dari kecemasan, dari ketakutan, dari kekhawatiran kita, dari keruntuhan kita, dan kita akan tunduk bersedih. Maka dalam situasi ini kita bermenung, maka kita mengangkat muka kita untuk terarah kepada Tuhan yang di atas. Ada yang lebih kuat dari kita yang akan memberikan keselamatan seperti yang dijanjikannya. Pengharapan ini adalah pengharapan orang yang beriman, pengharapan orang yang tekun mendengarkan sabda Tuhan. Yesus tidak akan kehabisan cara untuk menyelamatkan kita, walaupun dunia akan hancur, kecemasan menghantui seluruh hidup manusia. Tetapi Yesus tetap menepati janjinya. Yesus tetap memberikan keselamatan kepada kita. Maka apapun yang kita alami secara pribadi, dalam keluarga, dalam masyarakat, Yesus menjadi pengharapan kita. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, teguhkanlah imanmu dan datanglah pada Tuhan penyelamat kita. Bertekunlah dalam melakukan sabda Tuhan, menjaga kerukunan dan kedamaian dalam keluarga, maka kita akan mendapat keselamatan. Setia membaca kitab suci, binalah kerukunan dalam keluarga, antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak, sehingga terjadi keselamatan dalam keluarga kita.
Selamat merenungkan, Tuhan memberkati.